Kita mau ucapin ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Satu dan untuk teman-teman yang nonton kali ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau seperti biasa pasti kita mau senam akhlak. Ya, kita mau senam akhlak. Buat kalian semua yang ada di outlet, yang lagi di jalan atau di mall, yuk ikutan dulu yuk. Di rumah boleh. Ya, kita mau senam akhlak ya teman-teman. Oke. Boleh berdiri ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kimia Farma Berakhlak. akhlak Budayaku. akhlak Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kimia Farma Winning the momentum. 1 Go America. Oke, makasih ya yang udah nonton. Pasti ini acara udah ditunggu-tunggu karena dari kita untuk kita ya. Betul banget. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Jangan lupa prokesnya dulu. Oh iya, oke. Sama pandemi ini kita harus tetap ikutin aturan prokesnya ya. Oke. Yang pertama ada 5M, yang itu pertama. Memakai masker. Oke, yang kedua Mencuci tangan. yang ketiga jaga jarak. Yang keempat kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi mobilitas. Siap, Oke. betul banget. Nah, karena kita di sini juga udah vaksin dan kita juga udah prokes, jadi Udah kita ikut nanti prokes. kalau kita buka masker nggak apa-apa ya, mohon izin ya. Tapi yang di apotek tetap pakai masker. ya, yang di jalan juga tetap harus Betul mengikuti banget. prokesnya. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Yuk. Yuk. Untuk nggak berlama-lama lagi, kali ini apa sih temanya? Temanya adalah Agent of Change. Berubah siapa takut. Kita mau menghadirkan 2 bintang tamu yang luar biasa, Keren banget ini. yang spektakuler. Semoga memotivasi, tapi saya yakin pasti memotivasi. Parah banget. Untuk nggak berlama-lama lagi, kita langsung mau panggilin bintang tamu kita. ini. Ada Bapak Jaka, Babe Jaka, siapa yang nggak kenal? Langsung aja bintang tamu kita ada 2 hari ini, tenang aja. Yang kedua ada Anin. Gak ada yang nggak kenal loh, gak ada yang nggak kenal loh. Ya, walaupun kolonial tapi jiwanya milenial. Mantap. Babe Jaka siapa yang nggak kenal? Ayo, kenal semua kan ya? Ya, ya belum kenal. Nanti yang belum kenal pasti Kita akan kenal ya. kenalan. Mungkin yang baru-baru belum kenal, tapi sejaya 1 yang udah lama, yang udah lebih dari 1 tahun, Lebih dari 2 tahun aja. udah kenal ya sama Pak Jaka. Oke, kita kenalan dulu ya untuk Pak Jaka sama Mbak Anin ya. Boleh Pak perkenalan dulu? Boleh? Boleh. Iya. Silakan. Kan lama nih, pasti kalau ngelihat Pak Jaka yang udah keluar dari dunia hitam alias rambutnya sudah putih gitu kan ya. pasti udah lawas banget di kimia farma ya, bukan lagi hitungan jari, tapi Jarinya udah habis. dari saya ketemu jari Ulan, Dikali 2 udah. ya. Saya ketemu jari kaki Ulan juga. Oke Pak Jaka, udah berapa lama nih Pak di kimia farma? Saya masuk kerja di Kimia tahun 89, tanggal 4, 89. tanggal 9 bulan 4, tanggal 10. 10 April? 10 April. 10 April. 84, ulang tahun saya 89. 89. Anda baru lahir. Ya. Sudah selamat datang di Kimia Farma. Kita udah baru lahir, Pak Jaka udah Selamat datang di Kimia Farma. Dia sudah membuat OBH. Udah pulang OBH ya Pak, hebat banget. Terus awalnya di mana Pak? Awal dinas ke kimia farma gitu. Awalnya saya di Kimia RCM. RCM. Lalu pindah ke Jaya 1 tahun 2015. Oke. 2015. Saya dulu pernahnya di gudang. Terus Kapan tuh di gudang? Di gudang kurang lebih 7 tahun. Di gudang dari rame banget sampai nggak nyopot. Terus pindah ke sini lagi di Wenhil pindah ke Wenhil tahun
tanggal 7 bulan 7 2007. Wah, hebat banget sampai hafal detail-detailnya loh. Masya Allah nih. Ke PM Jaya 1 tuh zamannya Bu Atun kurang lebih 3 tahun. Karena udah nggak ada gudang, barangnya habis. Pindah lagi ke Ben Hill. Sampai saat ini masih di sekarang. Berarti udah berapa tahun untuk dedikasi? Di Ben Hill. Di Kimia Farma berarti sudah 33 tahun, Masya Allah. Semangat ya teman-teman, 32 tahun enggak luntur. Kenapa Pak Jaka kita panggil di sini, yaitu salah satu karena semangatnya dan semoga bisa memotivasi kita untuk, apalagi untuk teman-teman yang masih milenial, yang masih muda, yang semangatnya harusnya lebih dari Pak Jaka. Pak Jaka sudah 32 tahun tapi tetap semangatnya tinggi dan tetap berdedikasi tinggi sama Kimia Farma sampai sekarang ya. Pak pensiun kira-kira kapan Pak? Pensiunnya kurang lebih masih muda. Oke, next Anin gitu kan. Jangan mau kalah di sama Pak Jaka yang udah 30 tahun. Ya, semua. Anin dengar-dengar udah 50 tahun. Aja. Gimana Emplong bisa. Yang belum tahu, yang belum kenal saya. Namaku Anin. Saya dari Apotek Kimia Farma Bangka. Riwayat saya bekerja, di mana? Saya awal pertama bekerja tahun 2011 itu di Kimia Farma selama 7 tahun, lalu dimutasi ke BM selama 1 bulan, singgah di BM, habis itu dimutasi lagi ke Bangka sampai sekarang. Mantap, keren banget. Ngomong-ngomong di BM sebulan ngapain? Singgah. Ngerjain utang dagang, utang orang. Oke. Berarti total udah 7 tahun? 10 tahun mau 11 tahun. 1 dekade ya, lumayan. Aja. Nah, pasti kan dari Pak Jaka nih 32 tahun, dari Anin yang 10 tahun gitu kan. Pasti kan ada pengalaman yang gitu deh. Unik gitu ya, yang apalagi ada dari satu apotek lainnya gitu kan, pasti Setiap apotek pasti punya cerita yang unik gitu, yang membekas dan nggak bisa dilupakan. Yang tidak bisa dilupakan pengalaman uniknya kira-kira dari Anin dulu. Dari Anin dulu, boleh Pak? Bapak Jaka dulu aja. Yang sudah 30 tahun dong. Banyak banget tukang sayur. Ayo Pak. Biar kita semua semangat ya. Keunikan saya itu kalau di gudang tidak merasakan obat ini untuk apa gitu kan. Saya nggak bisa motivasi. Paling kalau di rumah ini bisa kasih solusinya kepada pasien nih. Kita tahu penyakitnya. Kalau dia nyeri kan kita bisa kasih. Oke, itu kan final kita tinggal dulu. Ya Pak, nomor 1. Terus apa? Misal kalau dia kalanya pusing atau kuning, kan kita ada Sanmol atau Panadol, itu jadi saya lebih pengalaman buat saya. Jadi saya kan istilah dari saya, jadi bisa mengasih saran kepada pasien, obat ini bisa digunakan, yang murah ada Pak, yang mahal juga. Tergantung kita lihat pasien itu kira-kira netis nggak pakainya, gitu. Atau dia keadaannya gimana. Kadang-kadang kita kalau di restoran kan, yang mahal dulu. Kadang-kadang dua penampilan ya bisa memastikan seorang ya. Iya. Kadang-kadang kita kasih obat kok dia ternyata kita bisa melihat penampilan orang kalau di apotek. Kalau di gudang kan kita paling terima barang dulu. Jadi nggak tahu solusi barang itu. Itu buat pengalaman saya. Yang unik, yang berilmu ya Pak. Kalau kira-kira ada pengalaman unik Bapak selama bekerja di Kimia Farma? Nggak mungkin nih Pak, di Kimia Farma banyak ini. Kalau uniknya kita kadang-kadang ya gimana ya? Saya juga mikir diri ya. Saya nggak bisa menangani seseorang gitu. Apa saya salah apa enggak kadang-kadang pribadi saya. Kadang-kadang saya udah walaupun dia istilah di bawah masih nanya sama yang lebih yang lebih pengalaman gitu. Dia lebih ngerti obat lah gitu. Saya kan cuma lama ya kerjanya, kadang-kadang saya dulunya pernah main askes itu. Kalau dulunya main askes itu sering pasien itu kalau obat itu lah pasti makanya gak kita itu keunikannya dulu. Kalau sekarang kan nggak ada askes sekarang.
Pak. Iya. Istilahnya dari yang kemarin pasien udah biasa gitu. Jadi ngadepin pasien juga udah biasa. Karena prinsip kita itu kerja jangan membebankan kita kerja. Enjoy aja gitu kerja. Walaupun keadaannya berarti dikasih anasan nih. Kita bisa nggak bisa harus bisa. Cari kita nggak bisa ya kita kasih. Itu aja. Main badan. Saya pernah buat jadi satu nih ya. Jadi kerjaan jangan dijadiin beban. Ya, itu haknya kuncinya. Jangan dijadiin beban. Ketika kerjaan kita jadi beban itu enak banget jalaninnya. Gitu ya Pak ya. Oke. Dari Pak Jaka. Tipsnya itu bertahan 32 tahun membangun Kimia Farma bersama-sama. Tunggu bersama Kimia Farma. Nah, pengalaman unik dari Mbak Anin yang mau 11 tahun. Pengalaman unik apa nih? Melayani pasien apa gimana? Boleh nggak kalau aku ceritain pengalaman unik melayani pasien? Iya, boleh. Silakan. Pasien ada nih satu pasien. Seperti apa sekarang? Pasiennya unik banget nih orang. Jadi waktu itu belanja nih. Di konter. Dia tuh buka dompet. Saya kira dia mau ngeluarin debit card, credit card, atau apa gitu ya. Dia mau ngeluarin kartu BPJS. Dan ternyata itu tuh salah persepsi ya. Kan waktu itu kan di Bangka itu masih ada baru-barunya tuh spanduk melayani BPJS Kesehatan. Ya udah tuh akhirnya Bapak mohon maaf banget. Kartu BPJS-nya bisa buat belanja. Awal BPJS berarti. Iya. Tapi kalau kita nah ini ya gimana? Memberitahu dengan cara yang baik. Cara yang baik gitu. Oke. Gimana caranya biar dia nggak malu juga gitu loh. Terus macam-macam sih pasien Bang tuh aneh-aneh loh sebenarnya. Ini kayak ada langganan aku ya. Langganan aku orangnya gelap banget. Bagus. Ono nasi enak halal. Halal kitchen. Biasanya Itu nek kene sak cuman ndek iki sak toko apa? Saya enggak membuka grand itu loh Pak. Jadi dia Bapak gimana kemarin lo betul gimana? Kok masih online fotonya. Iya nih belum sembuh nih masih gatal saya gitu. Kayak gitu dia tuh butuh perhatian, butuh diperhatiin. Kalau pasien gatal itu kok kayak gitu tahu cara nanganinnya. Dia tuh sebenarnya butuh diperhatiin, jangan layannya kayak takut, kayak marut-marut. Dia malah senang marahin kita. Halo Bapak, gitu, gimana Pak, gitu, udah sembuh belum nih, gini nih, gimana sih nih, kemarin bener nggak racikannya, gitu, semua digituin. Ya udah aku jawab, ya bener lah tuh Pak, gitu ya masa saya ini gitu kan. Ini mungkin Bapak bisa diganti option lain gitu, atau enggak bisa ke dokter kulit yang lain gitu. Terus kayak ya udah gitu, kalau sama aku sih enak-enak aja kalau menurut aku sih ya. Gitu. Cuma kalau orang lain ya dilayani sama orang kayak galak sama uang, kayak ada aja gitu masalahnya. Orang baru ya di sini ya. Kita orangnya baru ya di sini. Angin. Jadi tuh Ini bisa makan enggak mesti makannya dia nih yang ini gitu ini tadi bisa nyesuaiin dia kenapa jadi tuan kirim nyaman sama kita, cari titik nyaman ya gitu loh. Betul. Jadi mungkin ya ini yang saya tangkap dari Anin, nggak peduli itu pasiennya galak, jutek, tapi kalau kita dapat gitu ya, udah dapat titik kelemahannya pasien itu pasti akan luluh gitu ya. Mau segalak apapun, mau sejutek apapun, iya, itu pasti dia akan turunin egonya. Itu juga salah satu itu aja happy jangan jadi marahin sama pasien, jangan yang mulai bikin drama. Yang penting kita happy, coba happy. Tahu nggak sih kalau kita pakai masker tuh, kalau misalnya kita nggak happy tuh kita kelihatan loh.
Kalau kita tuh berbicara nih. Kalau pakai masker. Kelihatan dari matanya ya. Kelihatan. Betul. Coba cerita uniknya Ibu Elizabeth yang harus kita dengar. Udah berapa tahun Ibu Elizabeth ada di Kimia Farma? Sama 2009. Apa jadinya? 2009. Berapa? 13 tahun. Ada pengalaman unik nggak? Kalau pengalaman unik banyak ya pasti ya. Tapi yang paling unik yaitu tadi sama Anin, gimana cara mengubah pasien galak menjadi pasien loyal di tempat kita. Itu yang Nadia. Halo, Assalamualaikum. Lebih banyak yang Halo. yang emosinya ketika Ada udah bagus ya. jadi ketika mau gitu pasti kan ada emosi gitu ya. Apalagi obatnya nggak ada banget. Pasti itu galak obatnya nggak ada. Itu banyak banget, tapi ketika kita bisa itu benar-benar menangani mereka terus mereka jadi pasien loyal, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Itu yang unik kayak itu, merubah pasien yang galak yang tadinya apatis sama kita jadi pasien loyal di tempat kita. Keren banget sih. Coba dong ngerasa. Ini lagi nih. Kalau aku nih, pasti banyak lah di gitu kan. ya betul. Ada di tempat lain. Pengalaman kalau aku sih selama ini di Gintung aja. Oh, fondasinya gitu. Fondasi, batu-batunya gitu. Dari awal belum pernah pindah ya? Belum, alhamdulillah. Kalau Kalau jimatnya di sini ya. Jimatnya gimana? Jadi kalau saya bukan tentang pasien ya, pengalaman uniknya sharing nih. Kimia Farma itu benar-benar banget suportif sih menurutku. Kayak saya baru masuk itu lulus SMA, diberi kesempatan oleh apoteker di Kimia Farma Gintung untuk melanjutkan kuliah di farmasi, sarjana farmasi. Sampai sekarang kuliah apoteker masih tetap di Kimia Farma. Supportnya benar-benar bagus banget sih. Jadi menurutku Kimia Farma itu mau sama-sama membantu kita semua yang mau maju, memberi kesempatan buat kita semua untuk maju bersama dengan Kimia Farma. Wah, keren banget. Ya, sama. Boleh tepuk tangan dong buat Oke, Pak, terus kan selama di Kimia Farma 32 tahun, Anin hampir 11 tahun gitu ya. Kan ada kayaknya ini pencapaian terbaik saya nih di Kimia Farma. Oh ya, ini titik saya. Oh, saya bisa berkontribusi ternyata di Kimia Farma. Apalagi kalau misalnya kayak Pak Jaka kan yang biasa banyak di belakang gitu. Dengan yang sekarang kan beda nih ya Pak, kerjanya kita ya. Semuanya tuh harus benar-benar maju di depan gitu. Apalagi dengan adanya kelompok-kelompok kerja yang menuntut kita untuk jadi lebih kreatif dan mengembangkan diri. Betul. Jadi digalilah semua yang kita punya dan gitu ya. Sekarang dengan adanya Pokja ini benar-benar iya betul. Kita jadi diberi kesempatan untuk mengeksplor lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Tadi kita nggak bisa. Tapi ya SDP yang melihat ini mampu nih jadi bisa menurut kalian. Kalau saya tuh baru masuk kerja, pertama saya ke keadaan apotek dulu nih. Kalau banyak yang banyak sampah atau gimana itu saya buang dulu. Gitu. Seolah-olah kan sampah itu buat rezeki kita agak tertutup kalau sampah. Kebersihan sebagian dari iman. Dari depan ya Pak. Dari depan saya lihat kotor gimana. Nah terus keduanya sebelum saya lihat itu soalnya barang-barang yang kosong kan sambil belum ada pasien nih, saya sisi dulu. Atau rak-rak di dalam itu kalau barangnya nggak ada, kok saya perhatiin kok suka ditolak itu kok, barangnya ada. Jadi saya cari pasti ketemu, saya masukin dulu semua. Nanti kalau udah ramai di depan, saya bantu asisten tuh. Nanti kalau misalnya kan pasien itu macam-macam, dia membutuhkan kalau kan udah dapat obat nih, otomatis dia kita tawarkan vitamin lah. Iya. Suatu sekarang lagi dipromosikan
apa barangnya yang keringat. Ya, salah satu brand. Satu brand tuh, Ya. Nutrimeg lah. Kita minimal itu sehari sama 1 juta sehari satu Wih, orang. hebat banget Iya. Pak Jaka. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Jaka. Sehari 1 juta. Gimana caranya kita bisa dapat gitu kan? Karena kita di sana kan bukan kita aja yang jual kan, Betul. banyak SPG kan. Iya, tanding sama Nah, SPG. kita sama SPG itu apa namanya ya? Ya kalau dia udah nggak ada barangnya, baru kita tawarkan. Betul. Soalnya kalau misalnya pasiennya udah nggak mau barang dia, otomatis kita tawarkan kan? Karena kan kita disuruh jual, ya itu otomatis. Kalau udah berhasil gitu kan, kadang-kadang ya tantangan kita di situ. Iya. Iya, kadang-kadang kita ya di belakang kita kan nggak tahu kan, apa dia yang seneng sama kita nggak tahu. Yang penting kita kerja. Jadi tantangan ada di belakang. Kita biasa aja. Jangan diambil pusing. Nanti lama-lama juga dia sendiri. Ya, lewat tolong terus. Gandaria City tahu nggak Gandaria City? Saya juga itu jual Terus ya kan. Terus Ya. ketemu 1 juta, kadang-kadang lebih dari 1 juta. Pak Jaka Gitu. loh. Saya juga nggak tahu Bang, bisa hebat. dipanggil sini apa saya kenapa kan? Kenapa kira-kira Bapak bisa ada lagi? Iya. Ada apa Ya, ini? Bapak itu contoh. Waktu saya di WA itu berapa kali sih jawab saya nggak jawab. Iya. Jadi alasannya itu. Iya. Kenapa saya dipanggil di sini? Pas udah bilang sini, ini udah ada ini kan. Waduh, gimana caranya saya ini? Iya, apa yang sok? Katanya ya, pokoknya yang pengalaman saya itu, tantangan itu. Kalau kita berani, kita kan di cara kita, ya bahasa kita yang baik, menghadapi pasien. Terus kita kan penyakit pasiennya apa nih? Kita kasih. Sekarang kita tanya, sekarang Pak, Bu, misalnya sekarang ini lagi vitamin vitamin A sama vitamin D3. Kalau seandainya Bapak Ibu malas berjemur atau kemana, sehari minimal 1. Terus nih vitamin C-nya udah cukup Bu, 1000 mili cukup 1 hari, nggak usah banyak-banyak. Tambah lagi vitamin E buat kulit Ibu nih, jadinya nggak terlalu kering. Banget nih Pak Jaka, keren banget. Jadi yang bisa saya tangkap gini ya, ketika Pak Jaka di apotek gitu ya, ketika menginjakkan kaki di apotek, dia tuh satu, paham betul apa yang harus dia lakukan pertama kali menginjak di apotek. Ya pertama dari depan gitu, saya harus membersihkan sampah, itu luar biasa banget Pak, dari dipikirin sampai dari depan ya, care-nya luar biasa. Terus rapiin gondola, terus masukin obat, abis itu sampai menawarkan. Itu luar biasa banget Pak, bisa dipikirin dari awal masuk sampai udah mikir. jadi sampai pulang tuh dia nggak boleh menyanyiakan waktu ya Pak di apotek. Jadi benar-benar Memaksimalkan. luar biasa banget. Jadi teman-teman yang di apotek, yang baru, yang bahkan Pak Jaka yang Udah 30 sekalipun gitu ya, sampai mikir dari depan sampai mau jualan, malulah ke teman-teman yang nggak mau jualan ya, yang di apotek. Jangan kalah sama Pak Jaka yang udah 32 tahun. Dan intinya berarti jangan kerja sekedar kerja ya. Iya. Oke. Hebat banget sih, speechless sampai. Iya, sampai saya Sampai juga speechless. wow. Wah, jadi begitu Pak. Jadi bener ya, Wah. bener kalau kita ngundang Pak Jaka di sini Ya, gitu ya, untuk memotivasi kita ya. Betul Saya banget. juga termotivasi Pak dengan adanya Bapak di sini. Dan sedikit malu ya Pak. Jadi sedikit malu nih. Coba lihat, kita jadi melihat diri sendiri. Wah, tapi udah dengar Pak Jaka begini, kita harus lebih bagus lagi. Iya betul. Oke, mudah-mudahan. Lanjut. Nin, jangan mau kalah sama Pak Jaka. Udah habis banget. Udah. Iya kan, harusnya kaum muda tuh semangatnya lebih Lebih luar muda. biasa lah ya. Kaum milenial. Kaum milenial. Yang ceritain ya pas dimutasi ke Bangka ya. Jadi tuh pas dimutasi ke Bangka itu ya, ini bukan pencapaian, kayak masih keinget aja gitu loh. Awal-awal di Bangka tuh ya, barang tuh benar-benar kayak social distancing gitu. Jaga jarak ya, Barang aja terbuat pada lagi apa ya. Kayak barang social distancing, gondola kayak banyak yang kosong. Terus ya segala macam lah, omset juga kayak masih kurang gitu, masih kayak di bawah 200 gitu.
Dan alhamdulillahnya pas tahun 2019 itu ya kita mencapai AP. Apa nih, apa yang dilakukan gitu kan? Pencapaian terbaik ya. Berarti apa sih? Iya, kan nggak ujuk-ujuk sampai AP aja gitu kan. Ya ampun, itu tahu nggak sih, aku tuh ngerampok 55 OS semuanya. Ya tukang rampok dulu tuh benar-benar kayak susah. Jadi gitu. Iya, mohon maaf nih. Dulu saya sama tukang rampok, dikit saya ngerampok, dikit ngerampok kayak mes aja gitu. Gondola tuh kayak isinya kayak social distancing gitu loh, kayak gimana caranya biar rapet gondola. Kalau sekarang main ke Bangka, lihat bisa dirampok Bangka. Gantian ya, jadi gantian ya. Penuh, padat, merayap gondolaku. Jadi intinya kayak nggak ada ya social distancing, nggak ada yang saya mau tidur apa ya tadi, terus bangun tidur langsung rasa Bu Eli Bu Eli gitu ya. Terus baik ya udah tuh gimana jadi tuh badan aku di rumah tapi otak aku tuh traveling ke apotik gitu loh. lupa jam 24 hour. Bukan cuma Bangka yang bukan baca tapi aneh gini ya. Minta obat itu kan nggak harus di apotik. Sebelum tidur bisa, bangun tidur bisa. Jadi di rumahku kan aku buka pos, stok online tuh jalan. Gitu Beb. Hal yang sama. Betul. Jadi mungkin karena ada satu yang kayak gitu di apotek semuanya tuh kayak gitu jelas. Jadi influencer. Jadi kayak iya, jadi semuanya harus ada Ya, itu penolakan tuh harus minim banget. ini yang saya tahu adalah jadi kalau aktivitas tanpa batas. Mantap. Dimanapun dia berada, kalau misalnya emang pas tertuju ke apotek gitu ada sesuatu yang terlintas dan terlupa aja, dia langsung telepon angkat Eksekusi. langsung dieksekusi saat itu juga luar biasa ya loyalitas. Mohon maaf kalau malam-malam kadang atau kapan subuh atau apa gitu WhatsApp minta ini dong. Emang kadang pas saat itu emang pas lagi ingat oh ya kemarin nolak ini, coba minta ke KPP lain, orang dalam. Jadi perlebarlah koneksi. Biar dikasih. Sebenarnya kan juga kalau telepon. Ya seharusnya gini ya, mungkin diingetin lagi, kita kan Jaya 1 ya, nggak ada lagi yang namanya outlet sentris, nggak ada lagi yang namanya nahan-nahan obat ketika diminta ya, apalagi itu obat udah jadi omset gitu kan. Jadi buat teman-teman gitu, rubah mindsetnya, jangan KF Situ Gintung atau KF Bangka atau KF Pasar Minggu, tapi jadi Jaya 1 gitu. Kita adalah jaringan, bukan ya, saingan. kita adalah unit bisnis Jaya 1 gitu untuk kemajuan Jaya 1. Oke, kan kalau di apotek kan pasti banyak banget masalah ya, banyak masalah banget Yang nggak terduga-duga. ya. Kalau apalagi kalau masalah itu kita tahu solusinya itu, kayaknya itu kita seneng banget gitu kan. Ada nggak sih pengalaman tuh yang ini tuh masalah banget loh, tapi saya tahu nih solusinya dan bisa menyelesaikan dengan baik. Masalah kan banyak, nggak cuma sama customer tapi di internal kita. Gimana caranya kalau untuk sumber kita nih untuk Bapak Jaka droppingnya tuh karena lupa dropping atau setorannya agak telat, itu dimusyawarahkan sama-sama. Kalau yang misalnya lupa diingatkan lagi, terus nanti setiap itu misalnya dinas siang ke dinas malam. Iya, jadi saling komunikasi nomor 1. Jangan misalnya lupa. pun ada bukunya juga tuh, buku komunikasi ya. Jadi nggak lupa, kalau udah lupa kadang-kadang oh ya ini misalnya ngantar obat kemana, obatnya belum ada, itu di tempat janjinya itu ada bukunya juga, nanti dia ingat jadinya. Semua masalahnya itu kayaknya
cepat sih bisa bisa diatasi sama-sama. Kalau kerjanya sama-sama, komunikasinya juga baik ya Pak ya. Iya, kalau kita kan tuh kerja istilah kita punya sapu lah gitu ya. Kalau semua satu sana satu sini nggak bakal mencar ya Pak. Jadi kalau dijadiin satu itu kan sekecil apapun, sebesar apapun kalau kita sama pasti akan selesai. Itu aja. Kerja sama tim nomor satu. Kita jalan bareng-bareng gitu ya. Hebat banget. Gitu. Kalau di sana itu gitu. Oke, wah luar biasa. Mungkin gini juga ya, kan kita punya PIC nih. Saya juga pengalaman nih. Saya juga mau berbagi. Silakan. Ini ya, karena saya sekarang pekerjanya SDM, jadi sedikit banyak tuh paham lagi SDM D1 walaupun belum seluruhnya gitu ya. Jadi kita kan di apotek ada PIC ya. Betul. Kayak mungkin ulang di apoteknya PIC digital dan GPP betul. Gitu ya. Kalau Anin inventory gitu. Jadi PIC ini bukan Ulan sendiri kayak contoh digital, bukan Ulan sendiri yang bertanggung jawab atas digitalnya. Di Kimia Farma Situ Gintung juga berkontribusi juga melakukan yang ada di yang programnya digital gitu. Sekarang sekarang kan saya dengar gitu ya, kalau PIC ya bisik-bisik tetangga gitu, PIC digital ya udah dia aja yang ngelaksanain, enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita dipilih sebagai PIC digital, tapi teman-teman di apotek juga bertanggung jawab untuk terhadap program-program yang ada digital dan opsi-opsi lainnya ya kayak gitu. Iya. Ada masalah. Kalau pajak itu yang penting ya. Baru-baru ini. Sih nggak baru banget. Udah tahun kemarin. Ini kejadiannya pasien. Oh iya. Kenapa tahu miskomunikasi? Betul di zaman COVID. Soalnya gini ya, aku tuh kalau pasien ngomong tuh aku pasti ngeliatnya mulut dia aku harus lihat misalnya walaupun dia udah ngomong gitu. Karena kayak bukan pendengar yang baik gitu. Jadi tapi harus bicara yang baik. Iya. Jadi tuh aku harus lihat mulutnya dia. Ini kan aku cerita ya. Apa-apa. Cerita nih ya yang waktu itu. Jadi Ya baik. nah, dia udah boleh ngomongnya gitu kan. Terus ditambahin udah pakai masker. Terus apa gitu. Ini boleh ngomong. Iya, mohon maaf nih boleh kemang. Anak jaksel. Pokoknya dia mau glukopek gitu. Aku udah glukopek, ternyata dia minta mukopek. Nah, aku kasih nih glukopek. Ya udah lihat. Aku pikir ya udah kan karena oke, gitu kan. Terus dia bilang aman nggak buat ibu hamil? Aku searching lah. Aku bilang aman, gitu kan. Reform itu aman. Dan salahnya aku emang nggak nanya ini buat apa atau apa gitu. Misalnya ini buat, misalnya nggak disertakan. Aku salahnya di situ mungkin karena lagi rame. Itu buat pelajaran juga buat kalian. Abis itu pas dia pulang, istrinya nelfon salah. Dia bilang mau kopek mbak, bukan glukopek. Ya udah tuh akhirnya dia marah banget, marah gitu. Udah itu kalau orang marah tuh gini, ya udah bu, ya aja sampai dia agak reda nadanya, baru kita minta maaf, terus kita jelasin sebenarnya bapaknya udah nggak saya langsung masukin plastik glukopaknya gitu, saya liatin dulu ke bapaknya dan bapaknya baca juga dan itu glukopak gitu loh, gitu kan. Ya udah besoknya dia USG, untungnya bayinya aman. Dan sebenarnya yang nggak aman itu aku lihat di browser ya, glukopek itu sebenarnya nggak aman buat si ibu hamil. Sebenarnya ada sisi positifnya juga sih, karena aku salah dengar itu gitu. Udah gitu aja, pokoknya pelajaran yang aku ambil tuh kan karena kita pakai masker terus ditutup kayak gitu, kayak aku
jangan sungkan bilang, iya Pak, maaf kurang dengar, benar-benar ini benar apa obatnya, benar-benar jangan langsung masukin plastik gitu loh. Itu padahal aku udah nunjukin gitu aja, pasti salah ya kan, apalagi kalau langsung masukin plastik. Pelajaran aku tangkap sih ini lagi komunikasi lebih jadi pendengar yang baik. Jadi jangan sungkan untuk gitu atau gimana Pak gitu. Wah, namanya siapa Pak? Iya Pak. Kadang kalau misalnya kita nggak dengar ya, aku kasih namanya, maaf Pak, saya nggak dengar Bapak aja ya gitu. Benar-benar. Oh ya, tapi kalau di KF gitu, jadi kita semua ada masalah ini. Kimia Farma kan kita ada menjaga kita. Kalau di Kimia Farmasi itu gini, kita semua berinovasi untuk daripada menghindari kesalahan, karena Kimia Farma 0 kesalahan. Jadi kita bikin kertas yang ada tulisan apa dan nomor telepon pasien. Bapak, dan di bawahnya ditulis, data yang Anda berikan adalah untuk data perusahaan kami, gitu. Jadi kita kasih aja ke pasiennya, daripada kita bingung, Pak namanya siapa? Rifan? Hah? Gitu kan? Gimana gitu. Jadi itu salah satu masalah memang kita semua merasa langsung ada solusinya. Betul ya. banget. Mungkin bisa diaplikasi juga di semua Kimia Farma ya. Kita contoh nih Gintu. Enggak sama Pak, iya Pak, apa Pak? banget. Ya tadi juga Anin masalahnya adalah komunikasi ya. Yes, Komunikasi itu yang paling penting. Dan jangan lupa kalau kita kan kita ada SOP-nya ya, masalah tapi solusinya ketemu, jadi pasiennya juga dapat obat yang benar kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa. Juga bulan juga kita oke. Gitu kan Tetap semangat konsisten, mungkin bisa memotivasi kita tips and triknya untuk bisa tetap bertahan dan bersama iya jadi yang sekarang di depan dan yang jualan supplemennya luar biasa yang mana apa bisa jualan saya ada jualannya gitu ya gimana? Gimana? Bapak itu 10 besar tuh ada di 10 besar. Seorang pajaka, Masya Allah. Jadi gimana kan ada up and down di apotek, aduh saya ada rasa jenuh gitu, tapi bisa tetap konsisten gitu loh Pak. Gimana caranya malah itu Pak? makin berkembang. Yang bikin jenuh kalau sepi kan? Betul. Saya kalau sepi itu saya keliling ke gondola gitu kan, terus saya lihat baca obatnya gitu. Saya baca jadi nggak terlalu jenuh. Wah, kalau udah pasien nih, saya tawarin ini nih. Iya. Dan sakitnya apa kira-kira nih? Jokan pertama ini kan dia nggak beli obat dulu kan? Saya tanya, Pak, misalnya minum konsumsi obat ini udah berapa bulan, apa udah berapa tahun? Seumpama, oh udah sekian lama Mas, gitu kan? Kalau saran saya Pak, kalau Bapak udah terlalu lama ditambah vitaminnya ini Pak, Bapak kan lambungnya mungkin udah terlalu lama atau gimana? Tambah ini Pak, sama care nih, sehari cukup 1 aja Pak, atau 2 kali sehari.
Jadi Bapak nggak tergantung sama obat ini. Lalu juga nggak kena ginjal Pak. Itu saya saran gitu kan. Untuk lebih baik ya pasien. Ini. Kadang-kadang bentar Mas ya. Kadang-kadang suka nanggap langsung. Kan istilah wajah kita kan otomatis kayaknya, wah ini orang bener nih. Ya, dengan wajah kita jangan orang pasti percaya. Kalau kita nggak percaya, gimana mau orang percaya? Dilawannya gimana ya? Sambil tawa, sambil senyum lah. Ternyata dia mau. Itu loh yang saya kadang-kadang walaupun sepikir kok, aku bener nih ya. Ntar saya nanya, bener deh, iya. Jadi bukan kemauan saya sendiri, karena saya nanya dulu. Takutnya, namanya kan ada SOP-nya kan, kalau takutnya saya salah kan. Ya, kalau benar, kalau katanya udah, itu lebih. Kadang banyak yang mau. Kadang-kadang yang udah, sering kan yang udah langganan saya itu, udah nggak lagi, walaupun ditawarin sama SPG, nggak mau ya. Bapak yang itu udah ngeliatin di HP nih, kadang-kadang sampai yang ada yang 3, ada yang 4 tuh. Bapak yang kemarin senyum sama saya, senyumannya. Dia luar biasa banget Pak Jaka ya. Kalau nggak ada pasien, bukan main handphone, tapi baca obat yang memang dia ini apa sih fungsinya, memperdalam produk knowledge. Pak Jaka aja yang begini ya, masih mau belajar gitu. Kita udah 32 tahun, kita tetap mau belajar, menggali dirinya dia. Jadi kita malu lah ya sebenarnya kalau misalnya ada pasien, kita kan handphone gitu ya. Status gitu. TikTokan. Malu lah sama Pak Jaka lah ya. Aduh Pak, luar biasa banget loh. Keren banget. Pak Jaka ini benar-benar memotivasi kita. Jadi kalau misalnya sepi, catat ya, lagi sepi, belum ada pasien, bukan main handphone, nambah ilmu dengan baca-baca, jadi nambah produk knowledge. Jadi kita juga nawarin ke pasiennya lebih pede, yang tadi Pak Jaka bilang. Kalau kita meyakinkan, pasti pasiennya juga mau lah, mau ditawarin apa aja gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa banget ya Pak Jaka. Keren banget Pak Oke nih, jangan mau kalah lah sama semangatnya Pak Jaka. Udah dapet tema belum ya ini? Kalah bisa Pak Jaka. Iya, lagi up and down nih, lagi jenuh, apa sih yang bisa ngangkat semangatnya gitu. Jadi semangat lagi gue harus nih kan. Kamu tuh harus bersyukur aja, bersyukur. Jangan ngeluh, ngeluh nggak apa-apa, oke, tapi tetap bersyukur. Bikin happy. Kalau menurut aku ya, dibanding di rumah tuh aku mendingan kayak kerja karena kerja itu bikin aku happy, ketemu orang kayak bikin aku seneng aja gitu, walaupun emang itu kerja gitu loh. Terus sama biar lebih maksimal lagi ya, mood kita tuh harus baik. Kalau misalnya emang di luar sana ada yang bikin mata kayak lagi bete, bad mood segala macam, kamu sebelum masuk ruangan layanan itu harus bikin mood kamu baik dulu, baru itu. Karena pasien tuh nggak mau tahu kalau kamu lagi galau, lagi moodnya jelek atau apa, itu ketahuan walaupun kamu pakai masker. Itu kayak gimana ya, ngelayaninnya tuh jadi kayak setengah hati gitu tuh kan, nggak dari hati ya. Iya, kayak makanya lanjutin galaunya nanti aja pas pulang. Pokoknya di area pelayanan itu kita harus bikin mood yang baik, aura yang baik, happy, positive vibes gitu. Pokoknya pasien kan nggak mau tahu kalau kamu lagi gimana ya kan? Betul, iya. Jadi untuk ningkatin mood nih kan bisa dengan apa aja. Kalau saya ya dengerin lagu yang saya suka itu langsung bisa ningkatin mood gitu. Itu kayak gitu ya, mau pulang lagi ningkatin mood kan, itu juga bisa. Jajan, makan, banyak lah, banyak banget. Banyak cara untuk naikin mood. Jadi moodnya harus bagus sebelum masuk area kita gitu. Kalau enggak tips nih, sebelum masuk ke apotek tarik nafas dulu sis. Baru datang kita. Tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Selamat datang di Kimia Farma. Tadi kata Mbak Jaka bener ya, jangan jadikan beban pekerjaan kita itu, jadi langkah kita tuh makin ringan.
gitu ya. Makin malu ini ngobrol sama Pak Jaka. Iya, saya juga makin minder gitu ya lama-lama. Kayak Oke. bisa gitu. Ada pertanyaan live dari Instagram yang udah 1.500. Kita saring jadi cuma satu aja ya. Jadi mohon maaf ya kalau yang belum bisa kita bacain Bacain. pertanyaannya dan belum bisa kita jawab, mungkin bisa DM nanti dan kita bisa jawab ya. Ya, Pertanyaannya buat Pak Jaka. Buat Pak Pertanyaan Jaka buat Pak katanya. Jaka nih Pak. Tolong dikasih tahu nih. Gini Pak, bagaimana menjaga semangat dan menghilangkan rasa jenuh dalam bekerja gitu. Gimana Pak Kak? Jaka, gimana menghilangkan rasa jenuh gitu. Bapak kan? tetap semangat dan eksis dan produktif. Semakin Ya. produktif. Pak Jaka semakin di depan. Kalau buat saya pribadi ya, kalau dari rumah itu emang udah kita niat kerja, jangan sering mengeluh gitu aja. Terus kita harus banyak berdoa. Oke. Terus kira-kira mana yang kita lihat nggak bagus itulah kita benarin. Sama teman juga harus saling ngerti gitu. Betul, Itu, teamwork ya. Iya, harus kita kira-kira kalau saya pribadi emang istilah yang namanya itu HP emang sih nggak kurang ngerti lagi gitu. Saya tuh pribadi ya. Kalau dia paham ngerti. saja ya. Karena kalau di apotek sih jarang main HP jadi nggak saya juga ngerti ya udah. Oke. Tapi banyak teman yang ngerjain itu aja saya. Kekurangan saya emang di situ. Ya. Kalau soal kerja ya kalau saya bisa saya kerjain, nggak bisa saya selalu banyak bertanya. Itu maksud saya. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengeluh soal kerjaan. Betul banget, Kita- betul banget. Kalau kita asal dari rumah udah niat kerja, wah dari rumah nih saya niat kerja, pengen jual ini nih. Mudah-mudahan kalau kita dengan niat pasti ada gitu. Ada jalan. Ada jalan. Kita selalu Itu yang penting niat gimana ketika kita mau berangkat kerja gitu ya Pak, benar-benar diniatkan dan jangan dijadiin beban Betul. kerjaan itu. Banyak Jadi, bersyukur kata banyak Amin. Bersyukur ya, aja. gitu. Kalau bersyukur jadi kayak ikhlas aja gitu loh kerja. Betul. Jadi melayani dengan hati. dengan hati, dari Istilah, hati ya. jangan Dari dipandang hati. saya ini ubat rambut saya putih, tapi semangat saya masih Kita mencari apa? Jadi jangan dipandang ya, jangan dipandang dapat pajak putih. Pajangannya salah satu yang udah keluar dari dunia hitam ya. Makanya rambutnya putih. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita buka open mic kali ya. Ada pertanyaan lagi Kak? Tapi di chat. Kita mau jawab pertanyaan dulu ya. Kita bacain dulu. Ya, kita ada pertanyaan nih dari chat Zoom. Wow. Dibaca aja. Kita baca pertanyaan dari Ibu Siapa? Febri Febrianti. Bu Febri, mana Bu Febri? Mending Kalau juga, tanya ke sini aja deh. mending juga audionya dibuka aja langsung Iya, ya. buat betul. langsung Kita mau tanya. dengar suaranya nih. Oke, dibacain aja, Jun. Bacain aja boleh ya? Kita bacain. Mau tanya nih, kata Bu Febri. Mau tanya nih, boleh nggak di apotek ada TV tapi bukan iklan-iklan obat? Karena kan pasien suka bete tuh nunggu obat atau lainnya ya, biar nggak bete diadakan TV yang acaranya memang acara TV nih. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya gini Bu, TV di Kimia Farma itu iklannya keren banget. Kita udah bisa ngelihat iklan-iklan yang sangat memotivasi, iklan-iklan yang sangat udah ini ya, jadi temanya milenial ya, jadi nggak bosan. bosan, betul banget. Keren nggak banget. bosan. Jadi TV di kalau Kimia ditanya boleh nggak, saya pikir nggak perlu karena satu kita juga kan punya handphone gitu ya. Malah kalau TV kita acara-acara yang di TV itu malah saya pikir nggak akan ditonton karena kan kita handphone gitu. Ya. Ada handphone. Tapi sekarang emang TV di Kimia Farma udah keren banget. Iklan-iklannya kan pitulung. lucu keren banget. lucu banget iklannya. Lucu banget. Lucu
Jadi kita nyanyi si Queen. Jadi terus ada Rafathar, ada Gempy, kita si Jadi kalau saya ingatnya iklan Fituno. Ingat nggak Oh, ya? iya. Yang si orang aja nggak tahu di mana. Suami takutnya dia. Suami siaga. Oh, iya, suami siaga. takut istilah suami siaga. Sampai kita hafal. Terus habis ini iklannya apa? Kita hafal. Namanya nonton drakor, gitu ya kan? Yang si Fituno. Jadi dari situ aja kita udah bisa nambah Wawasan. ilmu, ya knowledge kita gitu. Oh ya ini, kadang-kadang kan kalau di TV itu, oh ini ada ya, oh ini fungsinya kadang-kadang di apotek kita ada produknya, tapi kita nggak tahu ya itu fungsinya apa, gitu ya. Jadi dengan TV di apotek itu sangat amat membantu kita menambah wawasan kita dengan cara yang menarik dan memorable. Benar, itu akan lebih panjang biasanya ngingetnya Ingat. dibanding cuma denger doang kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin dari teman-teman. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Mau ada pertanyaan dari teman-teman? Oh iya, mau tanya lagi sama Pak Jaka nih Pak. Kira-kira Pak, pesan-pesan buat kaum milenial. Ini kan Kimia Farma sekarang banyak nih. Teman-teman adik-adik Orang kita belum lahir aja Pak Jaka udah selalu datang. luar biasa ya. Gimana? Menurut pesan-pesan biar kita tetap sama-sama berkembang, maju bersama Kimia Farma. Nah, menurut Bapak gimana pesan-pesannya? Didengar nih, teman-teman muda, yang masih ada potensinya. Yang kadang-kadang tuh baru sebentar aja udah jenuhnya luar biasa di apotek gitu. Merasa jenuh padahal gimana ya 32 tahun. Nah, itu betul. Menurut Bapak gimana Pak? Pesan saya itu satu, yang penting itu komunikasi. Komunikasi nomor 1 dicatat. Jadi Kalau kadang-kadang jenuhnya tuh kalau misalnya barang kosong, itu yang satu, barang nggak ada. Maaf Pak, saya sering maaf kan. oh iya. Gitu. Lebaran terus ya. Iya, Iya. maaf ini. Kadang-kadang kok barangnya bisa kosong terus. Nanti kita kan otomatis kita bilang ke PHM-nya kan. Tapi alhamdulillah PHM saya itu kalau barang kosong cepat. Tepuk tangan dong buat Ibu PHM. Ibu PHM. Wilayah. Ibu kapan main ke sini Bu? Iya. Berbagi tips Bu. Itu yang penting itu kompak. Barang yang kosong itu selalu tersedia, otomatis tindakan ini akan berkembang dan lebih maju lagi. Amin. Kalau sekarang-kadang saya perhatikan barangnya udah banyak nih, antara loket udah nggak ada yang pelit. Kalau saya perhatiin nih kalau kita, ya. Udah berubah berarti ya, Iya. udah berubah mindsetnya nih, udah mulai membaik ya, udah Kalau mulai. kemarin-kemarin kan agak sulit kita minta barangnya, ya. Oke Pak. Iya. Oke, Itu. berarti jaringannya udah mulai kuat nih. Iya. Jadi Jaya satunya udah mulai di depan dibanding apoteknya. Gitu ya. Kita adalah insan Jaya 1. Kimia Farma, bukan insan situ gitu. Iya, gitu. Betul. Kalau menurut Anin, pesan-pesan buat teman-teman. Milenial, kolonial juga boleh. Teman-teman semua lah. Semua Jaya satu. Oke, yang pertama, please banget, jangan ngomong nggak tahu dan nggak bisa. Ganti kata nggak tahumu dengan oke, saya cari tahu ya. Pertama. Kedua, kalau misalnya ganti kata nggak bisamu, oke, saya coba dulu ya. Enak kan didengar? Jadi nggak tahu dan nggak bisa itu tuh kayak menurut aku tuh kayak orang jawabannya orang benar-benar kayak ya udah nggak mau tahu gitu loh. Jadi tuh pasrah gitu, nggak mau tahu gitu. Nggak boleh gitu di Kimia Farma gitu, harus orang semua harus tahu. Nggak boleh nggak tahu, nggak bisa, nggak ada. Terus Jadi, yang kedua banyak sis. Ya. Yuk, yang kedua, jadikan apotekarmu selain menjadi pimpinan, dihormatin, jadikan dia teman. Teman keluh kesahmu, kotak saranmu. Jadi misalnya apotekarmu nyuruh apa nih misalnya,
Kamu jangan manut aja. Kalau kamu nggak ngerti, kamu ngomong. Nggak paham, saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Ini gimana caranya? Gitu aja, udah tenang aja. Kamu nggak tahu, nggak paham pun atau apapun itu tuh bukan kamu berarti nggak pintar gitu. Justru kalau kamu nanya, pasti mereka makin seneng gitu. Atau enggak ada masalah apa nih? Cerita aja gitu. Walaupun si pimpinanmu nggak ada di tempat, cerita gitu. Cerita, Pak, ini ada ini. Gitu loh. Jadi open minded. Jadi pimpinanmu tuh seneng banget kalau kamu open minded dan dihargain. Kalau dia tuh penting loh buat kalian, berharga loh buat kalian gitu. Gitu. Jadi intinya sebenarnya kita nggak boleh bikin batasan diri kita Iya, sendiri. jangan dibatasi. Jangan membatasi diri kita. Tempat kamu curhat, tempat kamu berkeluh kesah, kotak saran ada di pimpinanmu. Jadi gandeng dia, jadikan dia teman. Jangan ada batasan-batasan. Mantap. Mungkin ini ya yang tadi saya tangkap dari Andin adalah mau mengembangkan diri. Betul. Kalau kata nggak bisa, kata nggak mau gitu, jangan membatasi diri jadinya ya. Jangan. Kalau misalnya kamu ngomong nggak bisa, bukan berarti itu stuck, kamu nggak bakal dikasih kerjaan itu, bukan kayak gitu. Bilangnya jangan nggak bisa, belum bisa. Jadi kita ada Oke, saya coba ya, gitu. Oke, saya coba gitu. Kan dilihat dulu dari bisa apa enggaknya. Ya betul. Di semua, mungkin nggak cuman di kita, jadi di semua apapun kita nggak boleh tuh haram katanya nggak bisa dan nggak tahu dan nggak bisa apa itu poin kehidupan. Nggak boleh bilang nggak bisa. Itu kata-kata haram kehidupan ya. Betul. Oke, kita mau ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari live Instagram kita. Untuk Pak Jaka dan Mbak Anin. Dari live IG nih pertanyaannya. Gak apa-apa mungkin jawab lagi ya. Hal apa yang paling berkesan dan luar biasa didapatkan selama bekerja di Luar biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa. Saya bisa mendapatkan ya. Saya bisa dapat Engros 100 juta itu. Betul. Engros itu saya yang mendapatkan. Gitu ya. Ayo Pak Jaka, dari Pak Jaka yang luar biasa nih Pak, selama di Kimia Farma gitu kan. Apa Pak? Selama di Kimia Farma yang sangat berkesan, saya sudah mendapatkan 3 penghargaan yaitu. Wow. Itu sangat berkesan. Ya, saya yang terakhir kemarin 30 tahun itu penghargaan. Wow. Semoga mulai ya Pak. Iya, itu berkesan. Yang kedua, saya sangat berterima kasih ya. Karena itu sebetulnya tempat kita belajar. Apapun kalau kita mau belajar, saya rasa lebih maju. Satu, istilah kalau kita ke dokter kan agak mahal sekarang. Iya, betul. Kalau di Kimia Farma, ya kalau anak kita sakit kan bisa diatur. Gitu. Jadi Kimia Farma menjamin. Itu aja. Oke. Itu aja yang bisa dilihat. Keren banget Pak Jaka, ini perlu banget kita ikutin ya. Perlu banget. Semangatnya perlu kita adaptasi nih bangsa muda nih. Jangan mau kalah lah ya. Jangan malu lah kita sebagai yang muda-muda gitu. Malu udah Kalah langsung. semangat gitu kan. Aku tambahin ya, kalau Pak Jaka nih, kan bisa belajar ya Pak ya tadi ya. Selain itu kita jadi bisa multitasking, multi talent ya nggak sih Pak? Multitasking sama pasien, ngomong depan orang banyak, selancar itu, setalent itu gitu loh sama pasien, iya nggak sih? Terbukti dong. Belajar bicara. Susah banget ngomong sama pasien, ngomong pertama masuk aja nih. Bisa dibantu aja tuh ngomongnya apa ya? Pokoknya kalau bisa min 1 gitu ya, bukan 1. Udah nggak ada rasa malu lagi. Pasien kan macam-macam caranya kan. Kira-kira ada yang suaranya judes, gimana caranya. Multi talent, berkat ada yang tim merchandise lah, tim ini, digital segala macam. Kita semua jadi serba bisa. Bisa jualan suplemen kayak SPG. Bisa di SPG gitu. Bisa jadi admin ngerjain
kalau ngelaci bisa jadi apa nih? Jadi nganterin obat, bisa semua bisa. Bisa ada eksperimen ya. Kalau itu semua multi talent, semua bisa. Betul. Makanya jebolan Kimia Farma mah nggak Jadi ada. jangan minder, jangan rendah diri. Betul. Sebenarnya kita bisa kalau kita mau. Gitu. Iya, Itu yang makanya mau nggak dari- boleh dari nggak diri bisa. kita. Oke, ampun. Udah nggak terasa ternyata ya. Udah. Udah 1 jam kita mendengarkan, kita sampai banyak jam. Gitu ya. Saya sampai ternganga-nganga sebenarnya. Aduh, luar Sampai biasa kita, banget Pak saya Jaka sampai sama berpikir, Anin ini saya sudah 100% ya kita doakan kayak Pajak ciat langsung kita nih. Gara-gara Aduh, Bapak. Keren banget ya Pak. Jadi itu tips-tipsnya buat teman-teman semua, gimana caranya Pak Jaka selama 32 tahun bisa tetap eksis di Kimia Farma dan tetap sama-sama berkembang bersama Kimia Farma. Kalau yang tadi si Amin jelasin sebenarnya, jadi kita di Kimia Farma dilatih untuk memiliki perusahaan sendiri, seperti memiliki perusahaan perusahaan sendiri. Jadi anak aja gitu. memiliki ya, itu rasa memiliki ya sebenarnya yang kadang kita kalau udah cerita aja tuh udah nggak ada tuh rasa memiliki ya, udah bukan punya saya. Iya, Gitu saya kan. cuma kerja Nah, kayaknya betul. itu yang enggak banget sih. Ada pertanyaan terakhir ya. Ini benar-benar terakhir ya. Ini sebenarnya kita cari dari 2.600 pertanyaan. Susah banget nyarinya ini juga ya. Akhirnya ini pertanyaan benar-benar pertanyaan terakhir ya. Action. Apa tuh kontribusi buat Pak Jaka dan Amin ya? Kontribusi apa yang bisa kita berikan ke perusahaan di tengah kondisi sulit seperti ini? Sekarang kan kita tahu ini semuanya ya, kita lagi di masa pandemi ini, gimana caranya kita tetap bersama-sama membangun Kimia Farma menjadi lebih baik. Apalagi kan banyak tuh perusahaan tutup kayak Giant gitu kan ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang yang tutup di Juli. Ya, banyak banget gitu, apalagi ya, kita kan memang benar-benar harus berkontribusi dan benar-benar mau ngapain sih kita gini loh di tengah benar-benar masa sulit ini. Akhirnya kita juga kan ada apotek-apotek yang mungkin teman-teman juga tahu ya, yang lagi dipantau gitu kan, jika tidak berkontribusi sesuai target yang ditetapkan BOD ya akhirnya juga akan tutup. Jadi kita mau tahu nih, kontribusi apa sih yang udah kita berikan ke perusahaan di tengah kondisi seperti ini gitu. Yang harus kita berikan ya, itu misalnya lagi omsetnya lagi sepi ya, kita harus rajin-rajin nawarkan ke perusahaan atau apa namanya itu tender ya. Instansi, Iya, kerjasama sama kerjasama instansi. dengan, ya. Oke. kolaborasinya seperti Iya. akhlak ya. Iya. Keduanya kira-kira kita barang kita kosong, kita rajin mencatat nyari. atau penolakan, lalu kita carikan ke APP lain. Oke. Itu. Ya. Jadi kita istilah kalau janji sama pasien, kita tanya dulu ada apa enggak kan. Kalau seandainya tidak ada, pasiennya kan otomatis mau nunggu. Kalau ada baru kita berikan. Itu di sana begitu di Benhil sekarang ini ya. Betul. Iya. Luar biasa ya. Itu soal waktu menunjang perusahaan kan sekarang ini kan kadang-kadang ya kita melalui telepon atau orang yang sering beli Telefarma. yang kita butuhkan sekarang untuk mendukung perusahaan kita yang lagi keadaan ini. Dan otomatis kan perusahaan banyak yang perlu vitamin atau apa kan. Itu kalau Menjemput di bola. Oke. Jadi jangan nunggu pasien offline datang aja ya Pak ya. Gitu ya. Memang online, apalagi sekarang kan zamannya dijemput bolanya pasien dari online, bisa via telepon, bisa apalagi WhatsApp gitu dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya. Gitu. Ya jadi ini kan kita kan pasiennya mau nge-grab pasien kan dari WhatsApp-nya, kita kan punya WhatsApp ya. Apotek, jadi mohon bener Dilaksanakan ya, semua. jadi pasien itu nggak cuma datang aja, tapi ya online juga bisa loh. Gitu. Jangan lupa Kimia Farma Mobile lagi ada promo diskon DWR. Check out yuk. Oke. Sama mau nambahin ya, kalau telepon juga berdering kalau udah 3 kali tuh harus angkat gitu kan. Sekarang kan udah zamannya
kayak delivery segala macam kayak gitu. Orang kan makin banyak nggak mau ya. keluar rumah Iya, ya, di rumah itu aja. banyak sebenarnya rezeki itu dari mana aja, dari telepon, dari WhatsApp, dari si mobile itu. Banyak sebenarnya rezeki itu dari mana aja, nggak harus on the spot gitu. Sama Oke, Banyak yang ya banyak. Jadi intinya jangan menunggu, tapi Oh, iya. harus berbuat. Itu yang penting. sama tingkatkan performamu dalam berjualan. Ya itu. Ya intinya nggak ada hasil yang berubah kalau kita nggak berubah melakukan hal yang berbeda. Emang target, aku ngelihat target omset per shift itu tuh emang perlu banget. Jadi kalau misalnya emang kita nggak mencapai target, itu kayak kecewa gimana. Tapi kalau kita mencapai target, kayak waktu itu aku pernah ya masuk pagi sendirian 12 juta. Harusnya targetnya cuma berapa ya, lupa, 5 kalau nggak salah, 5 atau 4 juta gitu. Nah, Keren jadi banget 2 kali sih. lipat. Itu kayak banget. Sakit dong. Gelitik gini, apa sih yang dilakuin sampai omsetnya 200% Sendirian kalau itu kan Bagi-bagi jadi jangan aku bilang. struk ke grup kan jadi kayak bangga gitu. Emang bener aku kalau di grup kalau misalnya omset aku tercapai gitu kayak 2 digit jadinya tuh kalau terus aku sendirian tuh kayak bangga sendiri, pecah telur gitu kadang tuh aku gitu, biarin aja aku heboh sendiri di grup. Nggak apa-apa, gitu. Bu. Nggak Iya, apa-apa. kayak biarin aja gitu kalau misalnya aku kayak aneh sendiri tuh ayo udah biarin aja, emang itu semangat gua gitu, semangat aku gitu. Padahal mereka sebenarnya tergitik untuk balas, cuman kadang-kadang Apa yang penting semangat. Tetap semangat terus. Semangat. Gitu. Oke, aduh waktunya kadang masih pengen ngomong banyak, ngobrol banyak. Kenapa nggak jam 5 aja? Maunya kita maunya sampai jam 5. Makin mau ini. Tapi apa jaya ya. Betul. Oke. Mungkin sebelumnya kita mau kasih door prize ya. Ya, pengumuman door prize. Kita mau kasih yang sudah ikut Yang heboh. Oh salah ya. terheboh banget. Kita mau kasih 3 pemenang ya. 3 pemenang untuk door prize kita hari ini. Jatuh kepada Ceng 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 ceng. Siap kakak. Deg-degan ya. Deg-degan Luar banget. biasa loh hadiahnya. Pasti langsung takjub ketika dapat Logam mulia 20 gram. ya. Ada Untuk door prize kita kali ini kategori join by Zoom. Kategorinya Zoom dulu nih. join Ya, by Zoom. Oke. Jatuh kepada Ceng 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 ceng. Dewi Ekasari. makasih ya Pak ya udah ikutin kita dari awal sampai akhir duluan. Open videonya nggak ketutup ya. Makasih. Ya, makasih ya Dewi. Makasih Dewi. Iya boleh. Ada komen-komen? Halo. Thank you semuanya. Nggak bisa nyangka nih. Halo. Makasih banyak ya. Nggak Ya. nyangka dapet door prize. Nggak nyangka ya dapat door prize ya. Nggak Emang nyangka. kita Tapi emang Yang ini tidak Jaya tebak makanya. ya makasih ya Dewi Kasari. Jaya satu tuh memang ini loh. Memang berkesan banget loh. Memang Jaya satu ini paling semangat, paling heboh. Terus paling aktif, ya kan? Paling aktif. Pokoknya harus banget Ya, makasih. ini Makasih, belajar ya. sama Jaya satu nih. Ya, amin kita sama-sama belajar ya Bu ya. Makasih ya Bu udah join. Semoga sukses ya. Amin. Makasih Bu. Sukses ya sis. Panggil sis aja. Kenapa Bu? Panggil sis aja. Kan kita masih ngikutin Gen Z, salah. Mari sis. Mari sis, semangat.
Makasih ya Sis Dewi. Next ngopi bersatunya ikutan lagi ya. So pasti. Oke, thank you. Ada hadiah lagi? Next. Oke, kita mau ngomongin Kita satu lagi. cari-cari dulu ya. Dari yang join IG ya? IG live kita. IG. Wow. Yang join ada Pak Jaka atau Anit atau host kita yang baru Ada ya. hostnya. Saya hostnya lagi lebaran ya, simpan. Hostnya yang udah dari Berarti habis ini ada 1.000 orang termotivasi karena Iya, Pak Jaka betul. dan Amin. Keren banget. FJ1 aja pegawai 200-an. 1.000 Jadi banget. yang excited pengen nonton kita di sini. Keren Mungkin banget. mereka yang Tadinya ada gua yang jadi good mood ya. Iya, yang berubah-berubah apa sih? Gitu kan ya. Oke. Ternyata, yuk. Kita umumin pemenang dari Instagram ya, live Instagram kita. Yang join dari awal sampai akhir dan nanya-nanya nih. Ada dari pemenangnya, ada nggak? Cing 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 cing. @amhar.amhar7. Selamat ya Pak. Nanti boleh diambil ya Pak hadiahnya di sini langsung kalau pas posisinya di BM. Oke, nggak terasa 1 jam sudah bersama. Makasih banget atas motivasi yang dikasih dari Pak Jaka, dari Sangat Ani. memotivasi kita semua untuk jadi lebih baik di outlet dan sebagai insan Kimia Farma. Jaya 1 khususnya ya. Jadi makasih banget Pak Jaka. Nanti mungkin Pak Jaka bisa sharing sessionnya di tempat saya, kayaknya di apotek saya. Butuh motivasi. Ini Aku tambahan motivasi gitu kan. Motivasi. Kayaknya di sini Bapak perlu manajer buat keliling-keliling biar saya catat mungkin bisa rekrut saya. boleh lagi itu nomor 2 ya. Ya Pak, boleh ya Pak. Oke, sebagai rasa terima kasih kita untuk Pak Jaka, untuk Anin, kita ada sedikit kenang-kenangan yang dikenang sepanjang masa gitu kan. Makasih ya Pak sudah berbagi motivasi bersama kami di sini. Iya. Ya, terima kasih juga jadi nambah ilmu buat saya juga. Saya kasih yang buat Pak Jaka ya. Pak Jaka. Nanti di situ kasih. Pak Jaka makasih banyak ya. Gini aja kali ya Pak. Makasih. Waduh, tangan dong buat Pak Jaka. Sama ini juga. Tuh. Terima kasih Amin sudah memotivasi kita semua. Jadi ini udah di penghujung acara kita ya. Udah ujung banget. Tadi udah mau ujung. Betul. Jadi makasih ya teman-teman yang udah di live IG, Betul. yang ikut join Zoom dan yang YouTube, mungkin live YouTube live juga. YouTube, dimanapun kalian berada. Makasih banget. Jangan lupa tetap saksikan kita di next Ngopi Bersatu episode keempat. dan pastinya dengan acara yang dengan tema yang lebih Lebih seru lagi. spektakuler, lebih menarik, sama nanti ada bintang tamu juga berbeda Unik ya. dan berbeda. Oke, tetap di kita di Ngopi Bersatu, ngobrol pintar bersama.